Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini nak? Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kalian kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, sudah tahu sayang hari ini kita akan belajar apa? Iya, kita akan belajar matematika, ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Namun, sebelum kita masuk ke materi, akan Bu Guru sampaikan apa saja toh yang akan kita pelajari selama semester 1 ini, ya. Selama semester 1, kita nanti akan belajar tentang pecahan senilai, kemudian bentuk pecahan dan mengubah pecahan. Kita juga akan belajar tentang pembulatan pecahan, kelipatan dan faktor, ada juga bilangan prima, terus nanti ada KPK dan FPB, dan yang terakhir yang kita pelajari adalah pembulatan panjang dan berat. Semua ini nanti kita pelajari selama 6 bulan ke depan. Nah, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, ya, kita akan masuk ke pembelajaran pertama, KD pertama, yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan model konkret. Kemudian KD 4-nya nanti kita mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Ya. Nah, kalian sudah tahu KD-nya? Sudah bisa menebak apa yang akan kita pelajari, nak? Ya, kita akan belajar tentang pecahan. Ya. Pada pecahan ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah arti pecahan, kemudian juga kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Masuk yang pertama yaitu arti pecahan. Ya. Arti apa nak? Pecahan. Coba kita memahami pecahan melalui gambar berikut ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa hayo? Lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi dua, ya. Ada dua warna, hijau dan putih. Nah, artinya apa? Yo, artinya daerah yang diwarnai hijau mewakili satu dari dua bagian keseluruhan. Jadi ditulis 1/2 atau kita kenal dengan setengah. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kedua. Masih lingkaran, bedanya lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Di mana satu bagiannya diasir warna hijau. Dari gambar ini kita bisa peroleh apa nak? Ya, daerah yang diwarnai hijau memiliki 1 dari 4 bagian. Artinya apa? Keseluruhan adalah 4, yang diasir 1 ditulis 1/4. Ini nulisnya atau 1/4. Gambar ketiga, perhatikan. Ya. Masih gambar lingkaran, masih dibagi menjadi 4 lingkarannya, ya, dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Bedanya yang diasir sekarang 2. Nah, yang diasir 2, ya. Yang diasir itu nanti ditaruh di atas, ya. Nah, dari sini bisa kita lihat apa? Daerah yang diwarnai hijau memiliki 2 dari 4 bagian. Dapat ditulis 2/4. Nah, bisa kalian lihat yang diasir-asir itu ditaruh di atas. Ya. Yang di bawah jumlah keseluruhan. Gambar terakhir. Masih lingkaran. Bedanya apa? Sekarang yang diasir adalah berapa? Yang diasir tadi? Lingkarannya, aduh mana ayo? Dibagi 4 bagian masih ya sayang? 1, 2, 3, 4. Bedanya sekarang yang diasir adalah 3. Nah, artinya apa? Daerah yang diwarnai hijau memiliki 3 dari 4 bagian. Ditulis
berapa? 3/4. Ada setengah, 1/2, 1/4, 2/4, terakhir 3/4. Dari gambar ini bisa kalian lihat, yang diarsir itu angkanya ditaruh di atas, nggih. Sedangkan keseluruhannya ditaruh di bawah. Dari sini bisa kita simpulkan, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan, nggih. Jadi keseluruhannya berapa, itu ditaruh di bawah, sedangkan yang diarsir ditaruh di atas. Perhatikan sekarang bentuk umum pecahan. Bentuk umum pecahan ditulis A garis B. Ayo perhatikan. Ini bacanya bukan garis ya, tapi per. Nggih. A per B. Di mana A ini kita sebut pembilang. Kalau di gambar tadi yang diarsir, nggih. Sedangkan B adalah penyebut yang digambar tadi, ya, kita lihat di gambar tadi itu semua bagiannya. Ya. Nah, di sini dapat dikatakan pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Nah, itu tadi sekilas tentang apa? Arti dari pecahan. Bisa dipahami ya anak-anak? Pecahan itu bentuk umumnya apa tadi? A per B. Di mana A disebut sebagai pembilang dan B-nya penyebut. Atau nek digambar tadi gini, ya, misalkan lingkaran, ini ada bagiannya 4, sing diarsir itu dikasih A. Nggih. Keseluruhannya ini adalah sing 1, 2, 3, 4 ini adalah B atau yang bukan diarsir B. Nggih, paham ya Nak ya? Nah, sekarang kita lanjut yaitu pecahan senilai. Nah, apa toh pecahan senilai itu? Ada yang tahu? Nah, pecahan senilai yaitu pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Bentuknya beda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai ini dapat diperoleh dari membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan dengan satu bilangan yang sama. Ingat ya nak, ada kata kuncinya sama. Berarti kalau pembilang dikalikan 3, penyebut juga dikalikan 3. Kalau pembilang dikalikan 4, penyebut juga harus dikalikan 4. Sebagai contoh sekarang kalian lihat, contoh yang pertama yang akan kita coba kerjakan adalah apa? Mencari pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut. Ya, kita mencoba mengerjakan soal mencari pecahan senilai dengan mengalihkan dan apa? Pembilang dan penyebut. Perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan dua pecahan senilai dengan berapa itu? 3/4. Nah, kita diminta mencari dua pecahan yang senilai. Berarti ada dua, nggih. Pecahan senilai 3/4. Jawabnya. Yang pertama, sekarang karena disuruh 2, nggih. Mintanya 2, pertama sekarang. 3/4. Nah, sama dengan kita buat seperti ini untuk apa? Memudahkan. 3/4. Nah, diminta apa kali? Mengalihkan, berarti dikalikan. 3 dikalikan berapa?
kita cari angka yang terkecil dulu sayang. Angka berapa? 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Berarti kita cari angka di atasnya. Berarti berapa atasnya 1? 2. Ya, kalau bilang dikalikan 2, penyebut juga harus dikalikan berapa, Nak? 2. Sama dengan, yo, 3 kali 2 berapa? Iya, betul, 6. Harus hafal loh ya, kelas 4 dimulai dihafalkan perkaliannya. Ya. Nanti kalau kita sudah tatap muka, guru mau cek. Yo, ceknya dengan cara apa? Mencongak. Kita coba mencongak. Kalau nggak hafal berarti nanti nggak akan bisa mengerjakan. Ya. Yo, sekarang kita lanjut. Tadi 3 kali 2, 6 per berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Ketemu yang pertama, nilai atau pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8. Kita cari yang kedua sekarang. Nah, 2. 3/4. Nah, sama dengan, kalau tadi 3/4, di mana 3 kita kalikan 2, sekarang kita kalikan berapa? Ya, kita kalikan di atasnya 2, 3. 4-nya juga sama, kita kalikan 3. Berapa hasilnya? 3 kali 3, 9. Per 4 kali 3, 12. Ketemu sekarang ya, Nak ya. Nah, pecahan selain 6/4 yang senilai yaitu 9/12. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8 dan 9/12. Mudah? Mudah banget. Pokoknya asalkan kalian hafal perkalian pasti mudah. Coba sekarang yuk contoh kedua. Yo, masih tentukan 2 pecahan yang senilai dengan 2/5 sekarang. Ya, kita yang pertama, ya. Nah, pertama berapa? 2/5. Sama dengan 2/5. Yo, kita kalikan berapa duanya? Angka terkecil. Pinten? Ya, betul, 2. Biar mudah ya kita mengalikannya dari angka terkecil. Kemudian kali berapa lagi 5-nya? Atau penyebutnya kita kalikan 2 juga. Hasilnya berapa sayang? 2 kali 2, 4. Betul. Per 5 kali 2, 10. Enggih, pinter. Berarti berapa ini? Pecahan senilai 2/5 yaitu 4/10. Itu yang pertama. Kita kasih ya, karena mintanya ini 2, kita ini kasih pertama, biar nggak lupa. Sekarang yang kedua. 2/5 sama dengan 2/5 kali berapa angka setelah 2? 3. Kali 3. Berapa ya? 2 kali 3 ada 6. Pinter. Kemudian per 5 kali 3, 15. Pinter. Ini pecahan senilai 2/5 yang kedua. Baru di bawah ditulis. Jadi pecahan 2/5 senilai dengan berapa? 4/10 dan berapa, Nak? Ya, pintar. 6/15. Paham ya sayang ini? Ya, mencari pecahan senilai dengan cara mengalikan. Ya. Sekarang kita lanjut. Kalau tadi kita contoh soal yang pecahan senilai dengan mengalikan, sekarang kita contoh mencari pecahan senilai yang
membagi pembilang dan penyebut. Masih sama. Kalau pembilangnya dibagi 2 atau 3, 4, maka penyebutnya juga harus dibagi 2, 3, atau 4. Tapi satu-satu. Seperti tadi kuncinya, kita cari angka terkecil dahulu untuk membagi. Contohnya sekarang, carilah pecahan yang senilai dengan 1/4/8. Nah, kita disuruh mencari pecahan senilai 4/8. Tapi dengan cara membagi. Kita tulis dulu 4/8. Kita bagi. Angka terkecil berapa? 1. 4 dibagi 1, 4. Berarti kita cari angka di atasnya 4. Angka berapa, Nak? Angkasnya 4. Angkasnya 1 nggih, angka 2. Pembilang kita bagi 2, maka penyebut juga harus kita bagi 2. Hasilnya berapa? 4 dibagi 2 ada 2. 8 dibagi 2 ada 4. Ketemu. Ternyata pecahan 2/4 itu senilai dengan 4/8. Yang kedua sekarang 9/15. Nah, kita bagi lagi 9/15. 9 dibagi 1, 9. Berarti tidak usah cari angka di atasnya 1. Berapa? 2. 9 dibagi 2 berapa? Bisa? Bisa, tapi koma. Yaitu berapa? 4,5. Pecahan kalau bisa jangan pakai koma. Berarti kita cari angka lagi di atasnya 2. Berapa? 3. Nah, kalau 3 bisa, 9 dibagi 3 berapa? Bisa. Berapa, Nak? 3. Ya, pintar. Sekarang berarti kalau pembilangnya kita bagi 3, penyebutnya juga kita bagi 3. Berapa hasilnya, sayang? Iya. 9 dibagi 3 tadi berapa? 3/15 dibagi 3 berapa? 5. Ketemu. Jadi, pecahan 9/5 itu senilai dengan pecahan 3/5. Bagaimana, Nak? Mudah? Mudah. Kuncinya satu ya, sayang. Kalian harus hafal apa tadi? Perkalian. Nah, sebagai latihan soal untuk materi pecahan senilai ini, silakan kalian kerjakan latihan berikut. Yang pertama, dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut, carilah pecahan senilai dari A 7/10, B 2/3, C 4/5. Terus kemudian yang kedua, dengan cara membagi pembilang dan penyebut, carilah pecahan senilai dengan berapa? 15/20 dan B 16/24. Nah, dua soal ini kalian kerjakan seperti caranya Bu Guru tadi. Kemudian setelah selesai kalian unggah di GC. Ingat ya, Nak, diunggah di GC. Selain soal-soal ini atau dua soal yang Bu Guru berikan ini, kalian juga bisa latihan di buku paket kalian itu ada di halaman 6. Di halaman 6 itu bisa kalian gunakan untuk latihan soal. Nomor 1 itu bisa kalian gunakan untuk latihan soal. Tidak usah diunggah di GC. Yang diunggah yang di GC yang cukup di video ini. Oke, anak-anakku,
Paham nak akan tugasnya? Nggih, yang latihan di GC ini, yang latihan di video ini 2 soal kalian unggah di GC, kemudian yang latihan di buku tulis, buku paket ya sayang, maaf keliru Bu Guru, di buku paket kalian gunakan untuk latihan, kemudian minta tolong mama, papa, atau kakak untuk mengoreksi pekerjaan kalian yang di buku paket. Kenapa dikerjakannya di buku paket? Untuk latihan. Karena semakin banyak kalian latihan, maka kalian akan semakin mudah memahami materi. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjut pertemuan yang akan datang. Dari Bu Guru diakhiri. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.